mahasiswa BP 7.2 Stikers Buddha Bangsa Yogyakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mahasiswa BP 7.2 Stikers Buddha Bangsa Yogyakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Istimewa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Bidan Siti Fadilah SSIT MKes. Terima kasih Saudara Ruh. Yang kami hormati Ibu Hajah Sri Kuswanti SSIT MTRK. Yang kami hormati juga para dosen yang hari ini rawuh dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul di acara halal bihalal dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Izinkan saya Yuliana Trimurtini dan teman saya Elisa Stianindias, hari ini kami akan memandu acara ini dari awal hingga nanti selesai. Ada pantun, saya mohon bantuan cakepnya ya. Oh cantik ya. Jalan-jalan ke resto Jejamuran. Cantik. Naik motor bersama teman sekampus. Cantik. Selamat datang kami ucapkan di acara halal bihalal penuh berkah dan hati yang tulus. Baik, monggo Mbak Elisa, selanjutnya mungkin Bapak Ibu di acaranya apa toh? Silahkan disampaikan untuk susunan acara hari ini. Terima kasih Bu Tri. Untuk susunan acara dari halal bihalal pada pagi hari ini, saya akan membacakannya. Yang pertama tadi registrasinya kita sudah melakukannya, kemudian foto bersama kita juga sudah melaluinya, pembukaan juga sudah dilakukan. Nanti ada sambutan oleh Ibu Hajah Sumiati Eskep, kemudian yang kedua sambutan oleh Kaprodi Kebidanan Stikes Guna Bangsa diwakili oleh Ibu Bidan Siti Fadilah SST MKes. Kemudian kita ada pembagian door prize. Yang selanjutnya hikmah halal bihalal dan doa oleh Ibu Sri Kuswanti SST MTRK. Selanjutnya ada pembagian door prize kembali. Kemudian kita akan penutupan. Begitu Bu, ternyata cepat sekali ya acaranya. Sudah sampai penutup. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai acara rangkaian acara hari ini. Monggo Mbak Elisa, selanjutnya sama-sama. Baik, kita langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Sumiati Eskep. Pada Ibu Hajah Sumiati Eskep kami persilakan. Selamat pagi untuk ibu-ibu semua, selamat datang dan terima kasih atas rawuhnya di acara ini. Kami mengaturkan selamat datang di ruangan ini. Alhamdulillah, Hirumil Alamin, segala puji hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah mempertemukan kita dalam suasana penuh berkat dan kehangatan dalam rangka halal bihalal silaturahim Bidan Profesi 72 ini. Stikes Guna Bangsa, salawat serta salam semoga senantiasa surah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan setiap laku dan ucap. Yang terhormat seluruh rekan-rekan seperjuangan Profesi 72 yang saya banggakan, yang saya cintai, keluarga besar kita yang telah mendukung perjalanan kita dari awal sampai hingga saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam momen yang suci pasca Ramadan ini kita mempertemukan kembali untuk merajut tali silaturahim, memperketat hikmah dan meneguhkan kembali komitmen kebersamaan. Halal bihalal bukan sekedar tradisi, namun sebuah manifestasi budaya luhur bangsa kita yang dalamnya terkandung makna manfaat
manfaat penerimaan dan pembaharuan hati. Demikianlah saya mengutip sebaris hikmah. Sesungguhnya tangan yang saling berjabat, hati yang saling memaafkan, dan jiwa yang kembali bersih adalah untuk menguatkan ikatan kemanusiaan dan kebersamaan kehidupan. Angkatan 72 dan 71 khususnya bukan hanya sekumpulan individu, melainkan suatu keluarga besar yang terikat oleh panggilan jiwa untuk mengabdi di jalan kemanusiaan, khususnya di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kita dipertemukan bukan karena sebuah pekerjaan, tetapi ibadah. Setiap langkah kita, setiap tindakan kita, setiap senyum kita berikan kepada ibu dan anak telah menjadi saksi di hadapannya. Semoga silaturahim ini menjadi jalan terbukanya pintu-pintu kebaikan, kelapangan rezeki, kemudahan dalam pengabdian, dan keberkahan dan hidup di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, atas nama pribadi dan mewakili seluruh panitia, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamikum, inna aizin wa faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah senantiasa meridhoi langkah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Sumiati SK atas sambutan yang hangat di pagi hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Ketua Program Studi Kebidanan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Siti Fadila SSK Mkes. Kepada beliau, Ibu Siti Fadila, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Goswanti serta ibu-ibu semuanya, mahasiswa profesi 72 semua ya Bu ya? Oh 71, 72 ya, semuanya profesi 7 gitu ya Bu ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan di acara yang alhamdulillah luar biasa, halal bihalal, dan silaturahim ya, keluarga besar sedikit Bunda Bangsa Yogyakarta gitu ya, supaya semuanya mencakup. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga atas semoga ya insya Allah kita nantikan syafaatnya beliau mulai. Untuk hari ini saya kaget ya, ini ternyata kok resmi sekali ya Bu ya. Mungkin tidak resmi-resmi ya Bu ya, supaya kita lebih bisa akrab kembali. Pertama-tama kami memohonkan izin ya, saya mewakili Guru Selasi, kemudian beberapa dosen bidani hari ini harusnya bisa hadir semuanya. Mohon maaf, ada kebersamaan, ada jadwal yang bersamaan. Jadi Bu Sela, ada Bu Vicky serta beberapa pengelola di S2 itu sedang mendampingi para mahasiswa S2 untuk benchmark di Bandung, baru pagi tadi berangkat. Jadi jadwal memang sudah dibuat jauh-jauh bulan biasanya. Kok tidak hari ini ada undangan juga dari teman-teman semuanya. Mohon maaf untuk beliau-beliau yang tidak bisa hadir. Kemudian ada beberapa juga yang ada acara keluarga. Kemudian Bu Indah juga mohon izin. Kebetulan putra-putrinya juga sedang baru sakit ya, baru saja sembuh juga, ada yang masih kurang sehat, jadi mohon maaf tidak bisa hadir pada hari ini ya.
menyampaikan salam pada ibu-ibu semuanya dan ucapan terima kasih atas undangannya, dan kami semua pengelola dari profesi kebidanan mohon maaf lahir dan batin ya apabila selama membersamai ibu-ibu semua memfasilitasi itu banyak kekurangannya, ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon tidak dimasukkan di hati ya ibu semuanya. Ya, tentunya tidak kami sengaja ya Bu, tentunya tidak kami sengaja. Barangkali ada proses bimbingan yang mungkin rodok ini ya suaranya itu rodok keras dan sebagainya, mohon dimaafkan ya, semata-mata tidak menyalahkan atau karena kurang baik ya, tetapi semata-mata untuk kelancaran ibu semuanya. Memang kami karena cukup banyak dosennya dengan karakter yang berbeda-beda, dari sisi usia saya kira juga ada yang setara, ada yang lebih muda, dan tentunya banyak yang lebih muda ya Bu. Nah ini mohon maaf sekali apabila dari sopan santun atau tutur kata itu kurang berkenan, karena kita memang ada beberapa yang beda generasi ya Bu ya. Jadi cara penyampaiannya itu bermacam-macam, tapi saya kira dari niat teman-teman dosen semuanya itu baik memfasilitasi ibu-ibu semuanya supaya cepat ya, pokoknya cepat selesai ya, tidak ada hambatan suatu apapun. Jadi kalau setiap minggu atau setiap hari di WA ya, ayo Bu ini mana laporannya, nah itu untuk itu ya, supaya tidak mundur-mundur tugasnya dan memberatkan di akhir. Pada hari ini di hari yang masih bulan Syawal juga ya, kita sudah kosong-kosong ya Bu ya. Hari ini ya, nanti besok ya kedepan kita semangat lagi untuk bisa menyelesaikan. Berarti masuk semester berapa ya Bu? Semester 2 ya, masih 1 semester. Tidak terasa nanti Desember itu sudah keluar jadwal wisudanya lagi Bu. Sumpah profesi ya. Yang UKM tidak usah dipikirkan, pokoknya nanti jadwalnya UKM keluar langsung tes gitu saja ya. Semoga nanti diberikan kemudahan dan kelancaran sampai selesai ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan semuanya. Kesehatan terutama ya, kita semoga diberikan kesehatan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Fadila SSDN Kes yang telah memberi sambutannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen-dosen pembimbing yang telah membimbing kami dari awal sampai sekarang dan besok masih. Kami juga memohon maaf apabila kami sebagai mahasiswa juga sering WA, sering mengganggu, sering jahil gitu. Kami mohon maaf dan kami tetap mohon bimbingannya sampai akhir, sampai kita sumpah profesi kembali. Tapi aku nggak jahil loh Mbak Elisa. Oh enggak ya? Aku yang jahil mungkin di rumah. Oh gitu ya? Jahil? Mas Awan besok enggak. Malah di WA. Berarti yang WA. Enggak. Ntar besok. Baik, karena tadi itu kita mendengarkan kok kita kayak serius banget. Kita bikin ini ada door prize ya. Apa Mbak? Kita mau door prize apa ya? Door prize-nya apa ya? Kita tahu ada paper bag aja. Paper bag, tapi apa isinya? Paper bag. Baik, Coba kita lihat. dari mana kita mau ini ya, door prize-nya itu? Kita siapa yang dapat hadiah maksudnya? Oke, siapa yang dapat hadiah? Siapa yang mau door prize, ibu-ibu atau bapak-bapak? Pasangan nomor 1. Apa ini ya? Aduh, nggak ada tuh. Buat mama aja ya nanti. Ya udah, nomor 1 kok nggak ada. Kasih deh, kasih Mas Atta. Kita main dulu ya Mas Atta. Saya udah sekolah belum? Ini hebat ini. Kelas berapa? Kelas berapa? Oh, TK.
Senyumnya kurang lebar dikit. 1, 2, 3. Baik, aduh berantakan Mas Atta. Baik, Mbak tolong dilihatkan untuk yang absen nomor 1 siapa ya? Itu Ibu Budi Tutiani. Monggo Bu Budi. Monggo, selamat ya. Ibu. Belum. 1, 2, 3. Oh, sekarang ini 2 nih. Ya, Siapa Bapak ya yang Ibu? beruntung ini ya? Bapak Ibu, di bawah kursi itu ada amplop. Maaf. Apa? Di belakang kursi ada tempelan. Silahkan dilihat masing-masing. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Agak ditengok. Ada nggak ya? Kalau nggak ada ya udah. Nek kenal tak unggul dewe. Ada ditengok agak belakang. Ada? Maksudnya agak Agak bawah maksud saya. Ada. Yo, oh ya disetting saya. Dapat yang belakang silakan, yang dapat maju Pak. Iya, satu lagi. Monggo, siapa itu ya? Monggo Bu Rimu. Jauh-jauh dari Bu Eni ya. Jauh-jauh dari Temanggung. Kena rugi pokoknya. Monggo. Ya foto dan boleh dong kasih kata-kata apa gitu. Terima kasih atas doresnya. Semoga bermanfaat lagi Bu. Bentar. 1. Oh iya. 3. Terima kasih doresnya. Semoga bermanfaat. Barokah selalu. Amin. Sampai monggo Ibu. Iya, monggo. Lagi apa nanti aja ini Pak? Udah sudah. Baiklah. Kini tibalah saatnya kita di acara inti, yaitu penyampaian halal bihalal sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Sri Kuswanti SST MTN. Monggo kepada Ibu Kuswanti, Konsulen tempat kami persilakan. Kursi depan kosong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imana wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, utamanya Ibu Vina dan ibu-ibu dosen pengampu BK 1 dan BK 2, BK 71 dan 72 ya.
ibu dosen apa anak-anak dosen ini ya. Kayaknya sih cucu-cucu saya dosen gitu ya, yang pantas ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji marilah dengan tiada henti. Oh Bu Uma, selamat datang. Yang pangapunten kok nggak lihat aku. Monggo pinara itu. Izin lanjutnya Ibu dan Bapak yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah dengan tiada henti kita selalu panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dipertemukan di acara halal bihalal keluarga besar, mohon maaf, silaturahim profesi kebidanan angkatan 7 Stikes Guna Bangsa ya. Temanya bagus, kebersamaan untuk memperkuat tali persaudaraan, penting ya. Jadi tadi Ibu Ketua Panitia sudah ngendiko bahwa ini bukan sekedar sekolah gitu, tapi kita adalah jalinan silaturahim, jalinan kekeluargaan yang tentunya akan mudah-mudahan ya Ibu dan Bapak semuanya, keluarga ini bisa sampai persaudaraan kita sampai di surga nanti. Amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita selalu nantikan syafaatnya dari sekarang hingga nanti yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mohon maaf ketika saya tuh mendapat sentilan dari Bu Nyoman, saya tuh begitu kaget ya sebetulnya. Loh, kok saya kok ngisi halal bihalal gitu ya. Terus di sini tadi juga kaget lagi loh, kok tambah doa bareng gitu ya. Kayaknya wajah saya sudah kayak ustazah gitu ya. Jadi saya berusaha memataskan diri begitu ya sebetulnya. Nah ini sebenarnya ada ustazah yang hadir di sini banyak sekali, ada ustaz di belakang. Non sewu ya bapak-bapak, saya bukan bukan di sini bukan istilahnya memberikan satu informasi hikmah halal bihalal, tapi kita akan bersama-sama mengoreksi diri kita saja, apakah selama ini kita sudah berbuat yang pas atau belum gitu ya. Kemudian apakah dengan halal bihalal ini sebetulnya kita sudah ada follow up-nya atau tindak lanjutnya atau belum, atau hanya sekedar slogan halal bihalal semata itu ya. Jadi dari kemarin itu, maaf saya ngepek ya, soalnya kalau nggak ngepek nanti saya gerak sampai kemana-mana gitu ya. Dari kemarin saya sudah berpikir apa yang akan saya sampaikan, karena memang saya tahu di ruangan ini tidak hanya muslim saja yang ada gitu ya, tetapi kayak kita selalu ada kebersamaan, selalu ada solidaritas di antara umat beragama, dan ini terbukti di ruangan ini di BK7 itu meskipun berbeda agama tetapi disatukan dalam satu ruang yang sama. Yang pertama adalah profesi bidan, yang kedua adalah mahasiswa Stikes Guna Bangsa gitu ya. Jadi sama-sama mempunyai visi dan misi yang sama tentunya, dan apa yang ingin dicapai tentunya adalah surga yang firdaus ya Pak Bu ya. Jadi surga sih paling top markotop yang orang tidak sembarangan bisa orang mencapai. Ini harus dicapai dengan perjuangan yang penuh artinya. Ketika ya sebagai contoh, ketika kemarin saya, maaf ini rodok pamer gitu ya, ketika saya di Tanah Suci itu, karena jamaah yang terbesar di seluruh sampai dengan tahun ini tahun ya di bulan Ramadan kemarin ada 5 juta jemaah di Tanah Suci, sehingga untuk inilah mencapai ridho Allah, inilah mencapai surga firdaus itu tidak mudah, karena begitu ketatnya, begitu berjubelnya, begitu kegiatan-kegiatan ibadahnya itu
sampai terasa di relung hati dan itu sangat eman ditinggalkan gitu ya. Nah ini, jadi ibu-ibu semuanya dan bapak tentunya mencapai surga Firdaus itu tidaklah mudah. Artinya butuh perjuangan, tapi sebetulnya tidak sulit ya, karena kalau kita menjiwai apa yang menjadi tuntunan dari Allah SWT, tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah ini kita sebetulnya tidak susah mencapai ke sana ya, tetapi kita harus dengan jujur, ikhlas, tawakal, itu pasti, pasti gitu ya. Nah, ibu dan bapak yang saya hormati, jadi sebetulnya halal bihalal itu yang ada itu di Indonesia ya. Tadi Busum juga sudah ngendiko ya, jadi kalau saya kemarin Lebaran di Tanah Suci itu nggak ada apa-apa di sana. Kita sholat Id aja di Masjidil Haram sudah, wah ketika malam Idul Fitri itu wah begitu hingar-bingarnya. Kemudian di jam-jam yang besar itu, jam tower, di atas jam tower itu, wah lasernya berdentum seperti itu ya. Jadi seperti kita menyambut sebuah kemenangan besar ya. Tetapi ketika pagi setelah sholat Id nggak ada apa-apa. Cuma yang muncul itu orang-orang pribumi Arab itu keluar dengan pernak-perniknya, pakaiannya yang wah serba ada corot-corotnya itu ya, itu yang keluar di sana. Tapi lebih heboh itu di Indonesia ya. Jadi memang sejarah halal bihalal itu kalau saya membaca, kalau tidak salah ya mohon koreksinya, ini saya ingat-ingat tidak ya, saya membaca sudah beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah karena zamannya pemerintahan atau raja atau ratu Solo itu yang bergelar Sambernyowo itu Mangkunegara keberapa ya? Saya kurang paham sejarah ya. Nah itu sebetulnya setelah Idul Fitri, sholat Idul Fitri, mereka mengumpulkan para punggawa, para pemimpin, para pimpinan di keraton itu untuk bersilaturahim dan ditangkaplah ini oleh tokoh NU. Tokoh NU itu asmane siapa ya? Abdullah siapa gitu ya? Saya lupa itu. Pokoknya itu pada tahun 1948 pemerintahan Soekarno ya, saya bacanya ini. Pada Pak Karno memerintah, bagaimana ini terjadi konflik antar pimpinan, konflik antar suku, konflik antar bangsa begitu ya, antar sesama begitu. Bagaimana kemudian Insinyur Soekarno itu datang kepada tokoh NU itu, kemudian beliau apa ya yang sebaiknya kita lakukan. Kemudian muncullah kata silaturahim, muncullah kata-kata halal bihalal itu karena ide dari silaturahim. Kalau kita istilahnya Pak Karno ngendika kalau kita kumpulkan para pimpinan dan para manajer baik top line maupun first line maupun manajer paling bawah gitu, kalau diundang dengan cara kata-kata pembinaan nanti pasti nggak datang, pasti ada yang izin. Tetapi kalau dengan kata-kata halal bihalal itu insya Allah akan menghadirkan semuanya. Nah terjadilah sejarah halal bihalal itu dimulai dari itu di Indonesia. Ya, jadi tahun 48 itu sampai sekarang udah berapa tahun ya? Saya belum lahir, meskipun sudah sepuh seperti ini, tapi 48 saya belum lahir. Ya, nah itu sejarahnya ibu-ibu semua yang saya hormati. Jadi halal bihalal ini sebetulnya kata-kata itu berasal dari bahasa Arab. Ya, yang artinya itu menyelesaikan masalah, meluruskan benang yang kusut, kemudian mencairkan yang beku-beku, artinya sing do atos-atos sudah membeku itu menjadi cair karena adanya pertemuan atau adanya acara halal bihalal gitu ya. Kemudian ada saling memaafkan kesalahan dan kekhilafan. Kemudian dalam Islam makna halal bihalal adalah perbuatan yang mengubah kondisi yang tadinya haram atau berdosa menjadi halal atau tidak berdosa. Nah ini, jadi kalau dalam Islam itu yang tadinya haram, kamu dengan saya, dengan misalnya dengan Budila itu
tukaran gitu ya. Terus pokoknya nggak mau menyentuh, nggak mau apa, aku mengharamkan beliau untuk datang ke rumah, saat beliau juga mengharamkan saya datang ke rumah beliau. Nah, ini adanya halal bihalal, adanya silaturahim itu mestinya menghapuskan, mengubah yang haram tadi menjadi halal, gitu ya. Nah, itu pun diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam hadisnya, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ditangguhkan ajalnya, maka jangan tinggalkan silaturahim. Nah, ini Ibu ini sudah betul sekali acara pada pagi hari ini yang kayaknya singkat jelas gitu ya, singkat padat jelas, karena saya juga baru tahu bahwa semua dosen hadir di sini. Ada Bu Uma, ada tadi banyak ustadz di belakang, kok saya yang disuruh bicara gitu ya. Ada bapak-bapak itu saya sudah minder sendiri, tapi bismillah rapopolah aku duwe kepean gitu ya. Nah, ini jadi senjatanya kepean. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, jadi makna dari silaturahim tidak hanya sekedar bertemu ya atau berkomunikasi dengan yang lain, tetapi juga saling menjaga, saling menghormati dan saling membantu bagi sesama. Itu pada prinsipnya silaturahim ya. Silaturahim juga mengandung makna saling menyapa dengan penuh kasih sayang gitu ya. Saling menyapa tidak hanya dengan muka yang mencucu, dengan muka yang masam, dengan wajah yang serem gitu ya. Nah, ini peran ibu-ibu ini menjadi penting untuk merubah wajah-wajah yang serem itu menjadi yang lunak, yang senyum gitu ya. Ini adalah peran bidan, itu sangat penting. Jangan bidan sendiri jadi serem, jadi monster gitu ya. Terus nama monster bapak-bapak ini. Ya, bapak takut sama Bu Bidan nggak, bapak? Yang di belakang. Tanya ini ya, Pak Nyoman ketawa ini. Kalau Pak Nyoman tuh nggak takut sama Bu Nyoman gitu ya. Nggak tahu, penuh kasih sayang gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak, Bu Bidan itu bukan monster yang ada di rumah sehingga anaknya, suaminya takut, ada istilah ikatan suami takut istri, itu nggak terjadi di rumah tangga bidan gitu ya. Nah, ini karena silaturahim, karena pemahaman tentang ajaran-ajaran agama apapun itu pasti mengajak suatu kebaikan, bicara yang baik-baik, kemudian manifestasi dari pembicaraan itu juga yang baik. Jangan kita saling karena berdebat saja itu meskipun debatnya itu betul, tapi itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah ya. Ketika kita berdebat, maka hindarilah perdebatan. Lebih baik kita diam dan meninggalkan perdebatan itu daripada kita berdosa dan masuk neraka. Jadi kalau bicara halal bihalal ini memang tujuan utamanya bahwa kita akan bersama-sama tadi masuk surga yang firdaus gitu ya. Baik, ibu-ibu, membangun silaturahmi dengan sesama itu ada banyak hal, ada banyak cara ya. Yang pertama, ibu-ibu, tentunya untuk bidan itu adalah manusia biasa, ya kan? Kita juga manusia biasa, banyak kesalahan, banyak kekeliruan, kemudian ada khilaf, kadang-kadang sering nadanya agak tinggi sedikit gitu ya dengan pasien, apalagi kalau pasiennya itu nganyelke gitu ya. Kan ada ya manusia itu yang nganyelke gitu, ada toh. Kadang-kadang bungkus tuh nganyelke nguji yo takoni raka-rakaran. Ya kan? Itu kan anyel gitu, sebelah aku nek diuji bungkus gitu. Sebelah aku kalau diuji Bu Novi itu kan ada yang begitu mahasiswa ya. Jadi maunya pengujinya itu yang senyum-senyum aja, yang rasa takon untuk biji apik gitu ya. Itu banyak maunya nih, apalagi BK7 ini ya. Maunya di biji apik tapi nggak usah ditanya yang iya gitu ya. Nggak apa-apa, kalau perlu Bu soalnya dikasih dulu gitu ya. Ini yang terjadi di mahasiswa mana saja. Saya dulu juga begitu ketika saya jadi mahasiswa. Mak soalnya nanti apa Pak ya kan disoalkan, mau ujiannya dulu harus jalur soal gitu ya. Tapi kan itu kan seninya mahasiswa gitu. Bagaimana kita mencapai nilai yang bagus, orang sah nganggu semalam suntuk wayangan gitu ya. Nah, biasanya kalau apalagi simbok-simbok ini, simbah-simbah ini
Nanti kalau mau ujian tuh baru sekarang, wah aku tak gawe kesan tulisan cilik-cilik gitu ya. Nanti kalau bisa sempat untuk ngepek ya ngepek gitu ya. Nah ini yang banyak dosa yang kemudian dosa yang tidak terkira, dosa yang tidak disengaja ya itu, atau disengaja ya, kalau bikin kepean kecil-kecil berarti dosa disengaja ya. Nah, dosa disengaja. Nah ini, dan itu biasanya dosa disengaja dan berjamaah. Ya kan seluruh mahasiswa kan begitu. Kok uncal-uncalan, jawabannya nomor palu A, nomor ini C gitu ya. Nah ini terus sak kelas bijinya PKB. Saya sama Mbak Novi, Bun, ini sak kelas bijinya bagus semua gitu ya. Wah ternyata si biji itu memang pinter. Memang ada yang satu mahasiswa gatek kalau saya mulang itu ya. Dia selalu on cam, kemudian memperhatikan, dan itu memang pinter, nilainya bagus, kemudian tugasnya juga bagus-bagus gitu ya. Tetapi sak kelas itu jadi merata, jadi bagus semua. Nah ini karena ketularan gitu ya. Nah Ibu, membangun silaturahmi dengan sesama itu dimulai dari di lingkungan kita sendiri, keluarga. Ya bagaimana seorang ibu yang katanya ibu adalah ibu itu pilar dari keluarga, pilar dari rumah tangga. Kalau ibunya benar gitu ya, iya. Kalau ibunya benar maka keluarga itu benar gitu loh. Jadi ini boleh ibu-ibu nanti boleh bukan judgement ya, tetapi ibu boleh sebagian besar benar ini. Kalau ibunya itu betul, pasti anak-anaknya betul, ya kan? Karena penyimpangan itu kan hanya 0, berapa Bu? Di dalam penelitian penyimpangan itu hanya 0, berapa, ya. Jadi meskipun ada 11% anak-anak itu yang komunitas itu yang nyeleneh. Jadi ini komunitas ini terdiri dari berapa orang Ibu? Berapa? 70 ada? Nah, dari 70 itu ada 11% yang nyeleneh. 70%, 11% dari 70 itu ya sekitar 7 orang. Nah, nyeleneh saya kepiye ya wis nyeleneh pokoknya gitu ya. Itu adalah sudah rumus. Jadi kita nggak usah kaget di dalam sebuah komunitas itu pasti ada yang nyeleneh. Ya, ini kembali Ibu bahwa semua komunikasi baik buruknya, santun tidaknya anak-anak ini zaman sekarang Bu sudah isu yang terkini itu adalah eliminasi etika, ya, eliminasi budaya sosial, etika, norma itu terjadi. Tidak hanya di kalangan ibu, ternyata di kalangan simbah-simbah juga banyak. Yang kalau ibu-ibu pirsani karena akibat keracunan handphone, iya loh Bu, keracunan handphone, wes penak-penak loh. Ini datang ke majelis taklim seperti ini majelis taklim ya Bu, meskipun pembicaranya di depan itu bukan ustazah, tetapi ini majelis taklim. Ibu hadir di sini ini adalah satu rezeki yang tidak tertakar gitu, yang tidak terkira. Karena ini mendapatkan pahala yang sungguh besar, apalagi ada kajian-kajian nanti tentang etika, tentang norma dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang memang mendatangkan pahala yang tidak sedikit ini ya. Jadi memang sekarang sudah eliminasi etika ibu-ibu semuanya, tetapi banyak dari sekarang sudah mbak-mbak. Kemarin saya menangani satu kasus itu, kebetulan saya dipasrahi oleh seseorang gitu ya. Satu kasus itu simbah-simbah. Jadi ada grup, ini hati-hati ya, grup WA. Grup WA ini saru-saru. Itu termasuk simbah-simbah itu yang kemarin kemudian anaknya mengadu ke saya minta tolong ya Bu, bapak saya sudah berumur 80 tahun tetapi masih kirim-kiriman video porno. Kenapa? Terus sekarang itu ngeyel minta nikah, padahal orang yang dicintai itu punya suami. Jadi yang punya suami itu ngirimi video dia masuk kamar mandi buka baju wes, foto thread dikirim ke bapak itu. Akhirnya bapak yang tadinya sudah duduk wis ayem-ayem wis dadi duduk munggah gunung mertopo kali ngeteni detik-detik gitu ya. Nah, udah 80 tahun kok, ya kan? Itu kan sudah bonusnya sudah banyak. Kalau Nabi kita wafat tahun berapa tahun gitu ya. Usia Nabi itu kan paling lama
di dalam yang saya ngaji itu informasinya paling banyak tuh 60-an tahun gitu ya. Tetapi ini sudah 80 tahun kan bonusnya wis 20 tahun. Sudah. Kok isi main-main seperti itu? Itu ternyata keracunan HP. Jadi HP-nya itu grup sekolah teknik. Loh itu nanti 20 tahun kan sudah sepuh-sepuh semua kan. Kok ya bisa kirim-kiriman sih kayak gitu loh. Sampai ya betul videonya tuh pokoknya bilani lah na'udzubillah min dzalik. Ibu itu masuk kamar mandi dengan posisi yang serba, ada yang mekang, ada yang cokeng, ada yang apa gitu ya. Itu kan kita itu sebetulnya ada tim ya di Kabupaten itu yang bisa kayak cyber gitu loh. Kita sadap itu dari WA grup itu. Kemudian saya bilang ke anaknya, oke begini, Mas wis tak kandani Bapak tapi nanti coba kamu pakai laptop kamu buka WA. Ini tak ajari ya ibu bapak ini untuk ngecek bojoku selingkuh ora. Itu ya. Buka WA-nya di tab apa di mana laptop gitu. Akan nggak tahu ibu-ibu itu lagi kemana WA-nya dulu. Ternyata WA-nya tuh satu-satu masuk semua. Kemudian di screenshot atau di download gitu ya. Foto-fotonya itu saya suruh secara japri dikirim ke bapak itu, bapak yang sudah sepuh itu. Terus akhirnya anaknya bapak itu nggak benar gitu ya. Terus akhirnya orang yang saya hormati, yang saya patuhi seperti itu. Terus HP-nya disita. Nah HP-nya itu saya bilang, Pak, HP bapak ada di saya, dititipkan saya, jadi aman. Sementara bapak tafakur dulu, saiki teko itikaf di masjid, saya bilang gitu loh. Tak suruh tobat sing nasuha gitu ya. Nah ini dan selesai. Jadi ternyata tidak hanya anak-anak remaja, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, mbah-mbah, ibu-ibu yang nenek-nenek itu pakai poster-poster porno itu disampaikan, video-video porno itu, wah jen saya bilang gitu ya. Nah ini hanya salah satu contoh. Nah yang kedua, ibu dan bapak ini sebelum yang kedua, di rumah tangga itu kalau komunikasi, jalinan silaturahim itu betul, itu maka tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu membangun silaturahim yang tidak kalah pentingnya adalah dengan tetangga dulu ibu, karena kita tunggal kuki nang Semarang, sing siji nang Sumatera, siji nang Ambon ya. Siapa saudara kita? Tetangga kita. Jadi itu Bu, jadi tetangga kita. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan bahwa nek awak dhewe masak tanggane mambu, awak dhewe punya kewajiban untuk memberi, untuk ngirim ke tetangga sing do mambu. Akhirnya rasido dahar kayak dikirim gitu ya. Nah, itu. Jadi itu dengan tetangga. Kemudian membangun hubungan baik di tempat kerja itu juga penting ibu-ibu semuanya. Di tempat kerja itu kan ibu-ibu terutama yang masih muda-muda nih ya, tempat kerja itu pasti sing siji apa jabatan dan jadi kaprodi. Cari sulit jadi kaprodi. Nah itu ya, sing siji jadi wadir misalnya. Lah, jadi kayak biar yang muridku kok sakit jadi wadir. Nah ini pasti ada seperti itu dimanapun. Jadi Bu, saya mau pindah kerja, kenapa harus pindah? Perbaiki saja diri kita. Ya saat kita ikhlas, kita itu nggak mau berkunjung, nggak mau apa, kita nggak masalah kok. Tetangga kita mau jadi direktur, mau punya kulkas 10, mau punya rumah bertingkat 15, nggak masalah kalau kita itu memang punya hati yang lurus, yang hati yang memang tawadhu ya di jalan Allah, tidak ada dengki, tidak ada benci di sana gitu ya. Kemudian berkontribusi dalam kegiatan sosial kemanusiaan ini untuk mencapai silaturahmi dengan sesama. Jadi semakin banyak ibu-ibu, tentunya Bu Bidan ini besok sudah profesi berbeda lagi perannya daripada AMD ahli media. Ya, kalau profesi itu lebih critical thinkingnya lebih didahulukan. Kemudian ibu-ibu lebih membumi gitu ya. Ilmu kebidanannya lebih oke begitu. Nah, berbeda kalau ahli media memang kompetensinya hanya dia sebatas dawuhnya dari profesi itu ya. Makanya saya tuh bidana bilangin nek iso takon sekolah kabeh ben ra ono sing dadi pesuruh gitu ya.
Nah itu ini jadi ibu-ibu yang sudah profesi nanti lulus profesi segera membangun jaringan. Semakin banyak jaringan atau jejaring yang kita bangun, orang pedih. Pensiun, saya tuh pensiun sudah berapa tahun, tapi saya masih juga eksis di kabupaten, eksis di provinsi Jawa Tengah, gitu ya. Jadi nggak takut kok kalau sudah banyak jaringannya itu. Sing potol ya masih ada yang lain, masih ada jaringan yang lain. Jadi kita nggak usah perlu takut dengan adanya kita punya jejaring yang banyak. Saya diberi waktu berapa jam? Saya kadang-kadang ngantur, makanya saya ngadep-ngadep ini biar gak ngantur gitu ya. Kemudian ibu-ibu jangan lupa menghadiri acara keagamaan dan kegiatan komunitas ya. Ibu-ibu agama apapun kalau mengundang ya diusahakan. Kemarin saya itu ada kondangan 4, tetapi tetangga saya yang hari ini tahun ini naik haji itu ada 8. Sehingga ada pengajian bersama di masjid, kebetulan yang jadi yang naik haji itu 2 diantaranya adalah tetangga yang dempet omai. Nah itu saya ya mohon maaf saya nggak datang meskipun saya sudah diparani nang omah, sudah pokoknya pun harus rawuh ya ini. Ya saya dengan berat hati saya tidak bisa meninggalkan karena tetangga ini baru punya kerja yang lebih penting gitu ya. Nah ini jadi ibu-ibu saya datang ke acara pengajian itu dan yo atine sakjane yo nang nggone Bu Bidan sing gek matu, tetapi apapun kita harus bisa membedakan bahwa ini lebih penting, ini bukan tidak begitu penting, tapi ini nomor 2 daripada yang saya pilih ya. Kemudian Ibu dan Bapak, manfaat dari silaturahim tentunya Ibu dan Bapak sudah pirsa semuanya. Yang pertama adalah diluaskan rezeki kita, ya kan? Saya datang ke sini tiba-tiba kan dapat snack, rezeki ya. Saya ketemu dengan siapa, nanti pasti ada rezeki lah, gitu ya. Rezeki itu enggak harus finansial, tetapi rezeki itu bentuknya bisa bermacam-macam. Oh saya bisa datang ke majelis ini berarti saya dalam keadaan sehat walafiat, ya kan Bu? Ibu bisa bersyukur ketika bisa datang ke sini. Saiki bayangke kalau kita jadi orang tidak pernah bersyukur itu, wah jan wong sing sebetulnya paling dosa yang paling gede. Ibu-ibu semua bidan ya. O2 yang kecil itu harganya berapa ya Bu? Berapa? Piro nek Bu Atik besok? Ya, O2 itu loh 36.000. Nah, itu dipakai berapa jam Bu Atik? 2-3 jam. Nah, jadi kita selama ini menghirup udara O2 itu dihitung apa enggak Ibu? Enggak. Saya umurnya sudah 66 tahun. Nah Ibu ya, 66 tahun. Saya bernafas selama 66 tahun kali berapa tadi? 24 jam kali. Nah, 66 tahun kali 24 jam kali 5 liter per menit. 30. Padahal sehari itu kita butuhnya berapa? 24 jam kali 30.000. Dibagi 2 gitu kan, berapa triliun, miliar mungkin ya, itu gratis, tapi kita kan nggak pernah menyadari sampai ke sana. Nah, kita bisa bernafas, kita bisa melihat ke sana kemari itu karena itu adalah rezeki dari Allah SWT yang sudah ditakarkan untuk kita. Rezeki itu pasti tidak pernah akan tertukar oleh siapapun. Ya, dinengke ora teko di oyak melayu piye. Ya, tetapi rezeki itu nggak boleh dibiarkan karena kita untuk bisa mendapatkan rezeki itu harus diusadani. Ya, kita biar sehat, biar O2 yang mengalir ke otak kita sehingga meskipun sudah sepuh Nun Sewu Bu Hartini yang saya selalu contohkan, beliau itu sudah sepuh tetapi tetap ingatannya bagus. Tidak pikun, gitu Bu. Ya, ini penelitian terakhir saya membaca ya. Para pakar ini bicara kalau ibu-ibu mau tidak pikun itu belajarlah bahasa Arab. Ya, belajarlah bahasa Arab. Mohon maaf ya, mohon maaf yang non Muslim bukan berarti terus harus begitu ya.
Tetapi karena bahasa Arab itu memang susah ya. Tetapi saya bilang gini, alhamdulillah saya tiap hari pasti disempatkan ngaji ya. Pokoknya subuh itu kan waktu yang paling istimewa gitu ya. Jadi jangan lewatkan itu. Satu lembar, satu ayat itu bacalah Al-Quran. Ya itu Bu, kita masih bisa. Aduh, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kita masih, oh alhamdulillah hari ini dapat 1,5 juz, hari ini dapat setengah juz. Itu berarti kita masih bisa membaca Al-Quran itu kita tidak pikun, ya. Nah ini adalah rezeki. Jadi rezeki itu harus dikejar sampai kapanpun. Tapi yang namanya rezeki bukan hanya finansial saja. Anak yang soleh rezeki apa enggak Ibu? Rezeki. Coba bayangkan kalau anak kita itu tidak soleh, anak kita tersangkut narkoba, piro duite. Nah konsultasi ke RSC saja sudah banyak duit itu. Ya kalau punya BPJS, kalau di cover BPJS, ya toh, saya BPJS utangnya kayak gitu. Nah itu kan tidak menghibah, tetapi memang betul banyak rumah sakit yang belum terbayar, gitu kan? Nah ini, jadi ibu ini anak yang soleh itu juga rezeki yang tiada tara. Karena hanya 3 kata Allah itu, sabda Allah itu hanya 3 yang bisa mengikuti kita sampai nanti kita ke alam kubur. Yang pertama adalah, salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan kita. Itu jadi itu rezeki. Kalau anak yang nakal, lalah ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memanjangkan umur, ya kan Bu? Kalau kita silaturahim ini kan ketemu hehehe, kalau cucu itu kan hormon adrenalin yang keluar, ya kan? Kalau kita marah hormon adrenalin yang keluar. Tapi ketika kita itu tersenyum, hormon apa yang keluar Ibu? Endorfin, ya, itu hormon kebahagiaan yang keluar sehingga akan memancarkan wajah yang celing gitu ya, ora popo. Jadi kita tidak harus cantik, memang kita boleh tidak cantik, tapi karakter kita, etika kita harus cantik. Nanti akan mengikuti tuh. Enggak cantik-cantik juga sih, enggak cantik sih, tapi etikanya cantik sehingga saya jadi tertarik, gitu kan? Nah, harapannya kan seperti itu. Ya, kita harus bisa mencapai ke sana. Yeah. Nah, ibu-ibu, apa sebetulnya silaturahmi ini hanya sebatas ini saja? Tentunya tidak ya, ibu-ibu. Semoga ibu-ibu nanti ada tindak lanjutnya dari setelah pertemuan ini. Dari setelah kita ketemu, dari setelah kemarin bodoh sowan-sowanan gitu toh Bu? Tadi Mbak Novi, ya Ma, aku nggak sempat ke Magelang. Ya tidak apa-apa gitu ya, karena saya juga di rumah baru hari raya keempat ya, hari raya keempat baru sampai rumah gitu. Nah nggak apa-apa gitu ya. Setelah kita muter-muter itu apa sih sebetulnya hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama harus setelah itu kita harus mempunyai lisan yang lembut gitu ya. Dan nanti dari sekian ini ada satu yang harus tidak bisa ditinggalkan. Kalau yang lain-lainnya masih dipelajari dulu. Lisan yang lembut dan menyenangkan. Nah ini kan sesuatu banget gitu ya. Jadi kita akan lebih bagus pakai nada irama intonasi itu kita atur. Coba kalau kita silakan Bapak Ibu segera masuk. Intonasinya gitu. Ibu-ibu kenapa masih di luar? Silakan segera masuk, acara segera akan dimulai. MC-nya. Enggak, MC-nya enggak gitu, protes ya. Tapi akan berbeda ketika MC itu punya intonasi. Ibu-ibu, mohon maaf bagi ibu-ibu yang masih berada di luar ruangan, gitu ya. Mohon perkenannya untuk segera memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Gitu ya. Itu saya dulu belajar MC itu lama. Ya, saya menghadirkan pakar-pakar itu, jadi bidan-bidan di Kabupaten Magelang itu belum ada internal seperti sekarang public speaking gitu ya. Kami sudah hadirkan itu pakar-pakar MC dari protokol bupati, dari motivator itu kami sudah lombakan. Jadi sekarang di Magelang itu banyak punya MC yang tidak jelek gitu ya. Nah ini karena dulu dilombakan ya.
Kemudian lisan yang lembut itu juga tentunya kita harus menyadari gitu ya, bagaimana menjadi lisan yang lembut. Kita harus tahu bahwa lisan kita itu ada dua sisi. Yang satu sisi itu bisa mendatangkan kebaikan, yang satu sisi mendatangkan musibah atau peperangan, ya kan? Jadi coba Bu, sekarang itu ada tetangga kita padu itu mulai dari apa tuh sebetulnya? Perkataan yang kasar, terus saling penelang-penelangan, gitu kan? Makanya kan ini lisan yang lembut dan menyenangkan ini harus dijaga betul oleh ibu-ibu. Nah ini nanti apalagi dengan suami, gitu ya. Apapun suami kita, gitu ya. Nun sewu ini bapak-bapak lagi agak tersanjung nih ya. Apapun suami kita adalah imam di dalam rumah tangga. Ya, sayangnya saya sudah tidak punya suami. Jadi ibu yang masih punya suami itu, suami harus dieman-eman, gitu ya. Kalau saya berbuat baiknya hanya malam Jumat datang ke makam. Saya hanya doa setiap kali saya teringat, ya Allah, Pak di sana ya, tunggu aku nanti sampai ketemu di surga Allah, gitu ya. Saya berdoanya, ya Allah, jangan biarkan hati ini mencolok ke hati orang lain. Biasanya hanya satu yang akan saya bentroki, nanti saya akan bentrok di surga Allah bersama dengan suami, gitu ya. Jadi ibu-ibu dengan suami ini harus menghormati bagaimanapun jika dia imam dalam keluarga, ya. Meskipun penghasilan non sewu bidan ki hasilnya pol ya, apalagi bunga kliniknya laris, ya kok, terus pejabat pemerintah daerah, budila wakil direktur, ya, kemudian dosen, itu kan suamiku swasta Bu, orang apa, apapun jabatan suami kita harus hormati, gitu ya. Memang kita kembali apapun jabatan kita, bidang kita oke duitnya, ya apa enggak? Iya, saya merasakan sendiri kok. Dulu suami saya itu kerja swasta, gajinya gede. Ketika itu saya nih, Pak, mbok rasa swasta nih adu-aduan iki ora penak ya. Itu kan terus wis melu daftar PNS, terus jadi PNS gajinya itu 1/10-nya. Walah, kaget gitu ya. Tapi saya nggak apa-apa, ya bismillah lah apa-apa. Tapi yo awal-awal yo kaget, jadi ini harus menata hati gitu ya. Saya penghasilannya itu 100 kali lebih gede daripada suami saya. Saya bisa, tetapi saya punya saya jadikan beliau manajer. Pak, ini hari ini saya ada praktek ada kunjungan pasien 100 misalnya, 10 lah, 100 tengkek 10 ya, 10 waktu itu kan satu orang bayar 25.000 kan 250.000 ya. 250.000 itu sudah perjanjian awal dengan suami, pokoknya yang 20% itu untuk kantong saya, gitu ya. Yang 80% akan saya serahkan Papa untuk apa? Amplopnya ada banyak. Ini amplop anak sekolah, amplop dapur, amplop listrik, gitu ya. Ada yang sama ini kayaknya, ketawa. Ya, itu jadi itu suami saya yang mengelola. Terus duitku nggak apa mah? Duitnya Papa, gajinya dibiarkan di rekening. Nggak usah diutik-utik. Pokoknya nek anak njaluk duit, Pak bayar sekolah itu dari Papa. Nah, itu akhirnya dia juga punya pekerjaan, tanggung jawab ini aku ra entuk entek-entek duitnya bojoku gitu ya. Terus tanggung jawabnya lagi apa? Pak, kalau ada partes Papa nggak boleh tidur. Lo enak wae nek duitnya dibagi wong loro, ya kan? Terus Papa nggak boleh tidur. Lah aku kan apa? Ya pokoknya Papa ngancani aku. Terus apa? Kan waktu itu belum ada air hangat, air dingin gitu ya. Kamar mandi kita ya masih air dingin, apalagi Temanggung. Wah ini sepol gitu ya. Nah itu ya pokoknya aku nanggoni jero, Papa kalau ini masih lama, saya begitu. Masih lama apa? Yo, aku entuk turu ora, pokoknya tetap melek, saya gitu ya. Terus aku, Pak, di musola ini sudah mau detik-detik. Ya, suami berdoa. Terus wis tak godoke banyu untuk maklumi bayinya. Kalau dulu kan baby dipakumi gitu ya. Jadi seperti itu.
tapi kita tetap bicaranya harus kok tenang lho, pokoknya ora entuk lho. Lah terus opo? Lah nek papa ki nek sare kok nek gawat darurat disuruh ngantar ke rumah sakit kan dia supirnya. Ya kan ambulannya mobil kita gitu. Ya itu padahal suami saya takut kalau lihat orang babaran. Kalau ngantar ke rumah sakit tidak pakai spion. Ya, jadi jalannya tidak lihat yang di belakangnya ada apa gitu ya. Nah ini jadi seperti itu yang saya alami gitu ya. Jadi ibu-ibu meskipun penghasilan saya lebih banyak, tetapi bagaimana kita bisa mengemas itu menjadi suatu penghasilan keluarga yang mana kita tetap menghormati suami, tetap sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial antara bu bidan dengan suami. Nah ini banyak terjadi, Bu, aku mau cerai, datang ke rumah, Bu Kos, saya mau cerai. Loh, ono cerai. Wong biyen kek sing ora rabi kepengin dadi nganten kok sampean wis rabi malah cerai, saya bilang gitu. Itu kalau bidan-bidan suaminya itu kalau ada tukaran begitu datang ke rumah. Jadi saya itu tidak hanya sekedar ketua IDI, tidak hanya sekedar bidan tua, tapi bidan yang diembokke gitu ya. Nah itu terus akhirnya nggak jadi. Oh ternyata bidan itu begitu rapopo maklum karena dulu kan berangkat dari orang yang kurang berada, kemudian nek saiki kita akeh kan sok-sok yo lali perane, maka harus saling mengingatkan gitu ya. Itu ibu ya. Kemudian yang kedua, mudah memaafkan dan tidak pendendam ya ibu-ibu. Nanti setelah ini ibu-ibu wis tak maafke kok aja dieleng-eleng lagi kayak lo meneh. Nanti sampai di rumah gitu ya, sampai ngablak misalnya Bu Joni Marina itu sampai di ngablak terus buka WA, walah ternyata wingi Rene wis tak ngapura ya saiki pasang status ngelek-elek aku. Apa silahkan. Sing salah sopo? Nek orang pasang status apa salah? Enggak, yang salah kita. Kenapa kita buka status orang? Ya kan? Yang salah EDW. Makanya saya tuh nggak pernah tahu. Bu, statusnya Niko mereka dong ngelek-ngelek itu. Halo Ben. Ketika dia mengolok-olok saya, maka sebagian dosa saya itu diambil alih oleh dia. Ini ibu. Jadi ibu seneng wae, aku seneng wae kok. Tapi anak-anak saya itu kadang-kadang itu loh Bun, Bunda tuh kok yura tahu nesu loh ya. Bukan nesu apa, kok naik adrenalinku muda, saya sudah hipertensi gitu ya. Tapi alhamdulillah loh Ibu, berkat doa ibu-ibu semua itu saya pulang dari umroh kemarin itu tensi saya sekarang normal, tidak pernah tinggi. Ya, karena mungkin doa saya di sana alhamdulillah insya Allah diijabah ya. Karena saya mau doa ya Allah, sehatkanlah saya, normalkanlah tensi saya tak sebut gitu setiap kali saya habis sholat gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ya jadi mudah memaafkan, tidak pendendam ya ibu-ibu. Bisakah? Bisa. Nah ini harus bisa. Bismillah kita mulai bahwa saya tidak akan dendam pada siapapun. Karena saya tidak mau masuk neraka. Karena tidak akan diampuni dosa kita ketika kita di hati kita masih ada dendam. Ibu, tandanya kalau dosa-dosa kita diampuni itu ibu-ibu yang dilalang jam 2 mesti tergugah bangun. Ya itu tanda-tandanya wah ini kita sudah tidak ada dendam. Tapi coba kalau ibu tidur dengan dendam kecil, sekolahan, nah itu ya sampai deket-deket gitu. Aku jengkel, uji kok, bolak-balik, aku jengkel nih. Kalau dosen itu kan banyak gitu ya, apalagi dosen lagi nanggoni laboratorium. Terus diajari tusen apa ya, tusennya tadi menggok ngalor menggok itu ya. Mimpin persalinan ngono lah itu. Jadi kadang-kadang terbawa sampai ke rumah itu jangan. Pekerjaan kantor ya biar ditinggal di kantor. Ojo terus nongol bojone wajahnya masam gitu. Kenapa Bu? Tapi kan ya wis urusane karo sekolahan kok. Yo aku melu-melu gitu ya. Nah, ini enggak usah dibawa sehingga ibu-ibu harus mudah memaafkan. Makanya kita harus merenung Ibu setiap kita mau tidur. Itu apa yang tadi yang kesalahan-kesalahan yang saya perbuat di dalam satu hari. Misalnya ibu bisa kan mencatatkan 10 aja, 10 kejelekan saya di hari ini. Kebaikan saya boleh dicatat hari ini. Nah, kebaikan itu dipertahankan, yang kejelekan itu jangan sampai jadi marah, jadi dendam. Oh, saya tadi marah sama mahasiswa. Oh, saya tadi marah karena saya tidak dikasih honor. Saya tadi marah kok aku ora dijak ya PKL. Kan kadang-kadang begitu
ya. Nah, ada mahasiswa juga begitu, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dijawab gitu ya. Dosen apa ini? Nah, ini loh kadang-kadang udah besar udah bilang aku nek WA ini orang mesti loh terus tak jawab gitu ya. Jadi ini kita tidak punya dendam. Ketika kita membawa dendam ke dalam kehidupan kita, maka yang pertama akan hadir itu stres bagi diri kita. Ya Pak? Karena itu hormon adrenalin kita meningkat, mengalahkan hormon itu. Ya. Sudah hampir habis Bu. Yang selanjutnya adalah rendah hati tidak superior atau superwoman. Rendah hati itu harus rendah hati. Jadi rendah hati itu meningkatkan kualitas hidup kita. Aku kok pemilih ya, aduh itu aku lihat jemumah itu kok sudah moncar-moncar seperti itu, punya klinik, punya apa. Tapi terus aku rak terus kayak mesti mulai dukun kayak ya. Makanya dia disayang kalau atasan sukanya menjilat-jilat ya gitu. Tapi kita tetap Bu Uma, apa sih tipsnya gitu ya, apa sih Bu yang bisa membuat kita dicintai oleh pasien-pasien kita dicintai, klinik kita tetap laris gitu ya. Nah, tanya tuh pada orang-orang yang kliniknya laris. Ini yang datang ke sini ini semua kliniknya laris ya. Ada Bu Hana, Bu Mulyati, Bu Nyoman. Wah, pokoknya luar biasa ya. Itu. Kemudian mengurangi stres ya Ibu. Kalau kita itu rendah hati, jadi tidak superior. Pokoknya tonggone kepengen tonggone duwe motor listrik misalnya gitu ya. Engko Pak, aku kudu tuku lho Pak, sing luwih HP speknya timbangane tonggoku. Stres ya, kita akan stres itu. Pokoknya nuruti emosi itu kita tidak akan pernah berhenti gitu ya. Kemudian kalau superwoman bagus nggak Bu? Enggak lah, pokoknya yang pakai super itu nggak bagus. Karena kalau superwoman itu biasanya aku pengen jadi seksi konsumsi, juga jadi seksi acara, juga jadi seksi perlengkapan. Nah, wabeh koncone dianggap ora iso. Akhirnya apa? Terpuruk sendiri. Gitu ya. Itu masih ada ya di antara kita. Di lingkungan kita pasti ada yang seperti itu. Oh, di sini tidak ada alhamdulillah. Tapi di lingkungan kita kerja, di tetangga kita ada ya. Ada. Kalau ada yang seperti itu disyukuri Ibu. Artinya begini, ketika saya jadi seksi konsumsi, bagus, konsumsinya kurang apik. Ya wis saiki sing apik perune sing ngomong apa to, gitu to. Ya wis saiki jenengan sing pesen kok jenengan sing blonjo karo masak. Enak kan? Kita kan tinggal duduk, ngerti-ngerti disuguh. Wah, enak tenan masakane. Ora enak itu kok enak karek makan gitu kan. Kita nggak usah ketiduran gitu ya. Nah, ini salah satu manfaat dari kalau kita tidak superwoman. Tapi orang-orang superwoman itu kalau kita itu menjadi perempuan cerdas, bidang yang cerdas, manfaatkan perempuan-perempuan yang merasa superwoman itu untuk pekerjaan kita, untuk kesuksesan kita. Nah itu Bu. Pinter Mbak, kono ki nek niku. Jangan lupa ya, promosikan ya klinikku. Enak kan? Itu jadikan corong. Tapi hati-hati karena dia kalau orang-orang yang superwoman itu biasanya menjadi pribadi-pribadi yang pendendam, gitu ya. Kemudian suka membantu tanpa perhitungan, gitu ya Ibu. Jadi bidan ki yo wis ngono kuwi. Membantu bukan berarti ngekei duit nyontak kayak Ibu, bukos butuh utang 10 juta tak paling 5 juta rasa bayar gitu ya. Bukan begitu. Tetapi membantu itu apa yang menjadi kesulitan Anda, gitu ya. Ini kita bisa membantu itu akan meningkatkan rasa syukur kita. Alhamdulillah kok aku kok membantu, tidak dibantu. Gitu ya. Kita kalau kita selalu bersyukur itu tidak ada yang rugi untuk diri kita maupun untuk lingkungan kita. Ya tentunya kita akan lebih bahagia, ya kan, senang bisa membantu orang. Coba ibu-ibu Bu bidan itu melahirkan berhasil, sukses, bayinya sehat, anaknya ibunya sehat, bahagia apa enggak? Bahagia. Nah, saya bilang gini ya, Mbak, aku melahirkan selawe sedino. Nek teko lahir jut terus wek ibune apa asline metu apa? Oke saja. Selawe iki ra kesel ya kan. Tapi nek siji
siji nganti kon ngeden ora meden, kon ngomah ora ngomah, kon miring ora miring. 4 jam ora lair, jaman biyen kan gitu kan. Itu lek kesel seminggu ora ilang. Nah, itu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau kita itu membantu tanpa perhitungan, oh ya wis tak dereke Bu nek nang rumah sakit. Bu kula dari gadah termos, biasanya gitu ya Bu Bidan. Iya. Ya aku tak gawani termos. Bu sakmene nggih kula niku kok derek gadah. Ya wis 1.000 gitu wedang gitu ya. Nah, ini kan enak gitu loh. Nggak usah mengharapkan pulangnya. Nanti mau ganti, alhamdulillah tidak, pasti kita akan diganti. Allah berjanji tidak hanya 10 kali lipatnya, tetapi akan berlipat-lipat ganda mengganti orang yang dengan ikhlas membantu sesama, gitu ya. Di samping itu juga meningkatkan hubungan sosial dan mempererat jalinan kasih sayang. Kalau kita saling membantu, oh Mbak Siva yang tadi dapat doorprize itu ya, sering tak mintain bantuan itu. Mbak Siva, Ibu digaweke flyer iki, Ibu digaweke ngetek iki, Mbak Disera itu yang si gendut itu yang sekarang rasa gibah gitu ya. Orang yang gibah itu nanti dosanya juga bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah ini, kemudian tidak suka membicarakan aib orang lain, nah ini ya. Jadi ibu-ibu ini penyakit perempuan. Perempuan apa laki-laki juga begitu ya. Sukanya kayak ini ora di mogo-mogo, ora di munduk-munduk, ora. Pokoknya itu kalau mau sowan itu harus, tapi nggak ada di Guna Bangsa. Ya. Saya malah sok pekewo ya, pada datang tuh bawa berkut pekewo ya Bu. Ya Bu dosen itu pekewo loh. Rasa berkut toh. Saya kan cuma tinggal sendiri. Kalau dibawain makanan, wow, cepreng gitu. Karena rezeki sudah ditakar oleh Allah. Ketika saya mendapatkan lebih, takaran saya 1 gelas, ketika lebih dari 1 gelas maka meluber-luber nanggone tonggone. Kadang-kadang kalau orang kober yang ketorke nanggone tonggone itu jadi makanan basi. Nah itu ya. Jadi seperti itu ya ibu semuanya. Kemudian tidak suka bicarakan aib orang lain, apalagi aib suami, aib anak-anak kita, aib ibu kita, ibu mertua kita. Nah biasanya kan rival paling heboh mertua perempuan. Ya Bu Bidan, mudah-mudahan tidak ya? Tidak. Nah saya salut juga dengan Bu dosen Cynthia itu ya ketika ibunya gerah itu sampai wah seperti itu ya Allah, mudah-mudahan semua perempuan itu berhati seperti beliau gitu ya. Jadi memang tidak ada. Memang biasanya perempuan dengan perempuan itu contohnya anak saya itu kan perempuan, dokter gigi itu ya, yang dokter gigi itu punya mertua Jogja. Kemudian bilang, Mbak Ratih, kowe rasa gawe omah nang cedhak kene ya. Tapi ibunya sadar diri karena ibunya tuh cerewet, suka ngelokke, suka apa gitu. Soalnya nek kowe nang kene kok ndak aku le seduluran ngaku anak karo kowe ra tenanan. Soalnya saya itu suka cerewet suka ini. Nah, ya itu contohnya tuh anak saya. Oke, rasane anak tuh rumah terus muni ngono ki mah. Jurah bobo, iki yo ndak boleh kami seperti itu. Itu ya. Jadi mertuanya orang mandul ini hoyo. Jadi wis pindah bae. Enggak usah itu ya. Kadang-kadang kita juga membarakan amarah anak kita gitu ya. Saya ora kena ngono. Kowe iki dokter ngono tuamu lara untune ora mbok openi. Kan kalau saya rak dopeni rak apa aku kancaku dokter ra bilang openi ra bayar kabeh nek gitu kan. Kalau ibunya itu kan di Jogja gitu. Udah sana ke sana. Kamu nek rono dhewe tak kancani mama lah gitu ya. Harus seperti itu ya. Ya. Oke. Yang terakhir ibu-ibu ini terakhir ya ibu-ibu. Yang terakhir ini sudah ada lampu kuning, kebetulan ini sudah terakhir dan ini harus ada di ibu-ibu semuanya. Ya, selain yang tadi, yang ini wajib ada. Apa Bu? Wajahnya yang teduh. Ya. Mudah senyum pada siapa saja yang dijumpai. Nah, ini meskipun tidak kenal. Jadi Bu Bidan itu kan pasien-pasiennya belum tentu kita kenal kan? Tapi kita harus tetap berwajah teduh, harus tetap senyum. Silakan Ibu, datang dari mana? Kecuali sokok, pasien sudah sopan, toko-toko ini terunyak orang, letapor benar. Kadang
pasien itu kan tidak perlu tidak mesti kelasnya itu sama dengan kita gitu ya. Kadang-kadang yang ada di bawah kita, ada di atas kita. Ya di atas kita itu kadang-kadang juga dengan gembelengannya datang ke sini. Kenapa aku orang di layani gitu kan, ada yang gitu. Tapi yang di bawah kita tuh pasti takut, terus kesasar-sasar rono-rono lah, itu kita harus maklum karena dia takut. Sandalnya dicopot nanggung ngarepan kono adoh gitu kan, terus akhirnya hilang wajah kundur karena tertukar dengan pasien lain dan dicopoti gitu kan. Nah ini jadi kita harus tetap tersenyum, berwajah teduh. Nah saya tuh sampai kalau anak-anak saya dengan Bu Mulyati itu kan sudah kayak Mbok Dewi. Kalau anak-anak saya memanggil beliau Ibu D Teduh, nggak tahu. Karena kalau sudah ketemu dengan dia tuh rasanya kayak semua yang ditemui hilang. Terus anak saya bilang lagi, aku nek ketemu Bu Nyuman, nek Bu D Teduh kayak ketemu Bu Nyuman ini, aku tambah semangat. Piye to, Dek? Ayo to yo. Bu Nyuman iki seusia mama we semangat, cek tidak rono rene kae. Wiramili nang Bali, ayo banyak numpak Nyuman yo Bali daleme. Terus Basko Bali nang di masih semangat Mama. Terus nganu hai ya. Jadi saya semangat. Jadi ada dua figur Bu Mulyati itu saya kalau ketemu itu seperti budi saya itu berwajah teduh. Sehingga sampai sekarang di HP saya juga nyimpen Atik Budi Teduh. Ya. Karena ada Atik banyak toh, salah satunya Atik Budi Teduh. Kalau Bu Nyoman itu Mbak Tin Semangat. Itu karena anak saya yang melabeli seperti itu. Ya ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak menggurui ibu-ibu, tapi kita saling mengingatkan, saling di momen yang indah ini, momen yang kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan ada satu atau sedikit yang nyantol di hati kita, ada yang menjadi bisa kita tidak lanjuti dari pertemuan pada hari ini. Kalau yang kemarin sering marah-marah, tidak bisa tersenyum, jadilah perempuan yang mudah tersenyum, tetapi jangan mengumbar senyuman, gitu ya. Itu juga hati-hati ibu, karena itu salah satu etika juga penting. Kalau ibu yang ronsewu dalam tanda kutip hidup sendiri seperti saya, hati-hati ketika ketemu dengan bapak-bapak, meskipun tidak semua bapak-bapak itu seperti itu. Yang di belakang itu nggak ada yang seperti itu, ya termasuk yang lagi nyontek, nggak seperti itu. Kadang-kadang ibu-ibu kalau kita digoda oleh bapak-bapak, kita itu jangan bawel, jangan terus mengeluarkan kata-kata yang jelek gitu, tetapi keluarkan, aduh saya lupa, sampai kok ketika ngapain itu aja. Kita kasih, kalau kita mau coba ya kasih promo inggil. Kalau kita bahasa Indonesia ya maaf ya Bapak, tidak seharusnya kita bicara seperti itu, karena kita kan hanya menunggu detik-detik gitu ya. Nah, nanti ibu-ibu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, pasti banyak kesalahan. Dan di hari ini masih dalam rangka Syawal, saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua kosong di hari ini, raketong sesok kita mulai lagi coret-coret begitu ya, tidak apa-apa. Tetapi minta maaf tidak harus di tiap hari Lebaran, tetapi setiap kali bertemu, setiap kali bersinggungan dan kita ada merasa kekurangan atau kesalahan, kita wajib tentunya meminta maaf. Itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah diberi kesempatan berdiri di sini. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuafina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa izmi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid-din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan wa rahmatan fil
ومغفرة اللهم هون علينا في سفرنا وأجرنا والأخبار والسلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك أصحابنا وإخواننا وأحبابنا إلا ما كتبنا فينا ولزيارة بيتك المحرم وبيتك المقدس اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة مقبولا يا الإمام في السجود أخرج من ظلمات اللهم رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني اللهم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا والجميع والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم ربي هب لي من الصالحين اللهم ربي هب لي من الصالحين اللهم ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أسألك رضاك حسن الخاتمة اللهم إني أسألك رضاك والجنة اللهم إني أسألك رضاك والجنة اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك اللهم kami bersyukur kepada-Mu. Mohon ridho-Mu ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Ampunilah semua dosa-dosa orang tua kami. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang berberkah, penuh barokah dan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Ya Allah ya Rabbi, bukakanlah rezeki kami, berkah barokah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari segala bahaya, dari segala bencana, segala petaka. Ya Allah ya Rabbi, jadikan anak-anak kami menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, yang manfaat dunia hingga di akhirat. Jadikan hidup ini yang berberkah ya Allah, berlimpahkan rezeki yang berkah barokah. Ya Allah ya Rabbi, apabila pada saatnya nanti Engkau kehendaki kematian atas diri hamba, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Masukkan hamba ke dalam surga yang firdaus ya Allah. Masukkan hamba ke dalam surga yang firdaus ya Allah. Masukkan hamba ke dalam surga yang firdaus ya Allah. Jauhkan hamba dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti yang telah memberikan hikmah halal bihalal dan doa pada siang hari ini. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Selanjutnya Ini apa nih? apa ya ini ya? Kalau tadi tegang, sekarang kita relax lagi. relax lagi. Mari kita relax lagi, seru-seruan kembali. Iya. Sebelum kita tutup karena habis ini sudah menutup. Iya. Oke, dompetnya masih banyak tuh Mbak. Masih ini ya. Kita lanjut ya. Apa ini Putri? Apa ya? Bapak Ibu, kalau tadi semua kan apa yang menjawabkan dari mahasiswa gitu ya. Nah, sekarang kami juga pengen kalau tadi nanti kan kita akan sebutkan nama mahasiswa yang nama lengkap mahasiswa yang Ibu kenal. Kami sudah 1 tahun Bu di sana. 1 tahun lebih, sudah 2 tahun, hampir 2 tahun. Nama lengkap yang panggilan loh ya. Bukan panggilan. Ini ngerjain di dosen. Nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Iya. Oh, ayo mau. Oh, Bu Hana Sri Wahyuni. Monggo kemudian saya dan kemudian Mona Lisa. Semua saya kenal. Kalau saya nanti berkasnya semua.
kita bahagia semua Le. Terima kasih banyak Ibu. Apa Sam? Sekarang apa ya ini? Yang bawa kunci Kunci yang paling banyak itu aku ya. Kunci apapun. Kalau kunci saya paling kunci soal saya boleh deh. Kunci soal ujian. Buat kita yang paling ya. Ada yang bawa kunci pintu, kunci lemari. Monggo Berapa jumlahnya? Yang paling banyak. Teman-teman silakan dihitung berapa Ibu. yang membawa kunci paling banyak. Yang paling banyak siapa Mbak? Kunci apapun, kunci jangan kunci soal ya. Kunci jabatan. Siapa? Ada Bu? Berapa? Paling banyak berapa Mbak Andriana? Berapa Bu? 3. Ibu ada 3, itu berapa? 6. Oke, 6. Ada yang lebih dari 6? Ada yang lebih dari 6? Berarti paling banyak 6. Monggo silakan yang berani punya siapa? Monggo Yuda. Ada kata-kata yang ingin disampaikan? Kesannya dengan Jogja di sini, di Jawa di sini. Untuk saya menerima untuk Jogja memang paling istimewa. Asik. Terima kasih. Terima kasih ya Jogja. Baik, untuk selanjutnya ada yang membawa uang koin paling banyak itu ada tidak Serana ya. Berarti saya bawa ini. Saya kita surat jawabannya kok Sarah. Kiris ya. Cashless. Nah, ini malah makanya untuk Jogja ini ada tidak yang membawa uang koin paling banyak? Oh, monggo Ibu. Berapa Bu? Hitung dulu. Banyak sekali langsung sini. Berapa Bu? Oke, ya. Percaya deh karena nggak ada semua. Jadi ini aja. Bu Eni ya, monggo Bu silakan Bu. Sudah jelas banyak itu banyak banget coy. Banyak ya Bang Mbak? Banyak ya Bu. Padahal nggak tak bocori loh kalau dapat hadiah untuk bawa koin. Ada 1.200.000. Jumlahnya banyak sekali Bu, ada 1.200.000. Kembalikan. Ada kesan-pesan atau apa Ibu, kata-kata puisi? Report. Oh ya, kesannya untuk Jogja aja. Yang memang kita yang hebat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya juga Hebat semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni, sehat selalu. apa lagi nih Mbak? Masih banyak. Oh, apa ya? Apa deh? Oh, sekarang untuk mahasiswanya, tadi dosennya sudah. Mahasiswanya itu sebutkan nama dosen, salah satu dosen dan gelarnya lengkap. Lengkap ya. Oh, yang Mbak Juni. Pas buka ya, ngerti lagi. Boleh 2 kalau 5. Sinten. Ya, terima kasih Ibu Jessica Intan Nevelia, STR Anchor. Atau disebutin semuanya kan? Apa-apa. Ayo disebutin semua. Nggak jadi loh dong. Ini mau cuma nonton sih. Laras nggak Bu Jessica? Bimbingan soalnya. Juni ada pesan-pesan atau puisi? Ubur-ubur ikan lele. Ayo semangat Le.
nama mahasiswa lengkap. Kok mahasiswaan kok nggak hafal? Gimana sih? Oh, Sandy. Mau nggak Bu? Makanya sama akunya boleh. Iya. Mahasiswa atas nama Bu Erni Nuryanti, anaknya namanya Mbak Intan, mantunya namanya Mas Lutfi. Bu Sandy Bu Eni atau Bu Erni? Oh, Bu Eni ya? Oke, betul ya Bu? Betul. Silakan. Pesan untuk mahasiswa, jangan ubur-ubur terus saya Bu. Boleh, rasanya boleh. Oke, baik untuk para ibu sekalian. Oke, Mas sekalipun sudah mention masih ada banyak yang semangat ya Bu ya. Iya, kami juga menunggu Ibu semangatnya Ibu untuk bergabung di Magister Kebidanan. Iya, Ada diskon nggak Bu? Insya Allah ada ya. Diskonnya jalan-jalan ke Bandung Bu. Karena hari ini sampai 4 hari ke depan, hari Kamis ada jalan-jalan ke Bandung untuk magister, tapi ke Bandungnya tujuannya belajar. Oke. Jadi monggo ibu-ibu sekalian kalau sudah mau lulus profesi silahkan, yang mau lanjut ke magister kami tunggu kedatangannya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Sandy. Teman-teman ada yang berminat? Tabungannya belum cukup ya Bu. Kita habiskan Pak. Oke, Habiskan apa ini ya? Adakah yang ulang tahun di bulan ini? Nanti bisa tunjukkan KTP. Yang ulang tahun di bulan ini apa ya? Bu Fatia. Ayo nyanyi bareng. Hari ini. Monggo Bu Fatia maju ke depan. Bu Fatia monggo menyanyi, monggo. Monggo Bu Fatia. Mau musik yang kayak mana Bu? Ya apa aja pokoknya. Ulang tahunnya tanggal berapa ya Bu Fatia? Ulang tahunnya masih 2 hari lagi Bu. Apa harapannya Bu? Dapat jodoh. Harapannya apa ya? Tentunya yang baik-baik. Harapan untuk bareng-bareng Bu. Enggak, untuk Ibu. Untuk Ibu dulu, nanti kita bareng-bareng. Ya pasti setiap tahun ada resolusi yang ingin ditingkatkan atau diimprovisasi, tentunya menjadi pribadi yang lebih baik, oke. Dan juga apa ya? Kayaknya tadi sih Bu. Yang terdekat. Harapan yang paling dekat gitu loh Bu. Harapan yang paling terdekat. Pokoknya melipir nganti kenal. Beliau melipir gendi. Iya, mohon doa dan panestunya untuk ibu-ibu semua. Itu mau didoain soalnya supaya akad itu Bu. Kurang jelas ya teman-teman. Didekatkan jodohnya. Kita ini bersama-sama yang paling jelas. Dimurahkan rezekinya. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Supaya bisa keliling Jawa Tengah. Jawa Tengah dulu, Magelang, Temanggung gitu biasanya kan kesana ya Bu ya. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya sehat, jasmani, rohani ya, supaya nanti kita bisa bertemu kembali dan bersenang-senang serta bahagia bersama. Amin Bu. Amin. Terima kasih ibu semuanya atas doa dan supportnya. Jangan lupa undangannya nanti ya Bu, 2 hari lagi. Masih dua ini Bu Tri. Apa ini ya? Apa aja deh? Kudasan apa Mbak? Ada usulannya? Ada usulan monggo? Apa ya? Ini karena dominan
kalau bidan itu ya perempuan ya, maaf ya bapak-bapak, apakah ada yang membawa lipstik selain warna merah? Warna hitam. Warna ini pak, ada kan? Oh iya, monggo ibu mancing ke depan. Iya, silakan. Selain warna merah, Dipasang di depan. nanti dipakai di depan ya bu ya. Iya. Pakai ya. Oh iya bu. Dipakai di depan. Monggo ibu. Warnanya apa ini bu? Udah dia percaya aja. Oh iya. Oke siap. Monggo ibu. Iya ibu udah ngertiin. Ada pesan-pesan buat kami atau kita semua di sini? Semoga silaturahmi di hari ini akan berlanjut untuk kedepannya. Amin. Terima kasih. Ya bu, terima kasih bu. Untuk door prize yang terakhir ini ada. Ini aja deh apa ya? Yang paling cepat, apa tema silaturahim hari ini? Wow, sudah dapat yang lain dong. Yang lain. Cepat, 1, 2, 3, Monggo. ayo bu, sama. Itu, ayo. Tutup pintu. Apa mbak? Oke. Monggo ibu. Udah ditutupin ya. Gak besar loh saya di depan ini. Monggo bu. Buat goreng ikan ya bu. Monggo, ada pantun apa pesan-pesan atau yang lain? Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa terjalin sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Ya, Dok. Terima kasih Ibu-ibu, door prize-nya sudah habis, kita lanjutkan. Oke, ini sudah penutup ya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara hari ini sudah selesai. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan mohon maaf bila ada kurangnya. Mohon maaf ya Bu, kami ini tadi hanya intermezzo, just kidding aja. Baik Bapak Ibu, ini nanti kita lanjutkan dengan saling jabat tangan, kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah. Dan semoga momen halal bihalal ini membawa keberkahan dan memperkuat ikatan silaturahmi kita semua. Karena tadi saya buka dengan pantun, saya tutup lagi dengan pantun. Nyepake setahun ini. Burung pipit terbang ke hulu, hinggap sebentar di ranting cemara. Saling memaafkan menyejukkan kalbu. Semoga kita bertemu di lain acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور
مثل حسنك ما رأينا حط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا